Dan kakak, Gimana Ustaz? Apa bisa
Baik, kita mulai ya insya Allah. Barakallahu. Ini tampaknya tidak banyak yang hadir. Udah Bismillah kita diskusi masalah puasa aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa mungkin ya. Untuk malam ini. Baik, barakallahu. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kenikmatan pada malam hari ini dan kita semua masih Allah berikan kesempatan di bulan Ramadan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk hamba-hamba yang bukan hanya sebatas hamba-hamba yang soleh, akan tetapi sampai tingkat siddiqin dan syuhada. Karena di sana ada satu hadis ya bahwa ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau jika aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad Rasulullah, aku menunaikan sholat, mengerjakan sholat, menunaikan zakat, dan berpuasa Ramadan sekaligus qiyam Ramadan. Ya. Terus setelah itu dia bertanya, famiman ana, aku termasuk golongan yang bagaimana? Maka Rasulullah bersabda, ya minasiddiqin wa syuhada. Kamu termasuk golongan orang yang siddiqin dan syuhada. Jadi ketika seseorang itu bertemu dengan Ramadan, itu salah satu kesempatan untuk berpuasa sekaligus qiyam Ramadan. Puasa Ramadan, siam Ramadan, dan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan maksudnya adalah seseorang mengerjakan tarawih. Ya, maksudnya qiyamul lail pada bulan Ramadan yaitu tarawih itu. Apabila mendapatkan kesempatan untuk itu, maka sebenarnya dia sudah terbuka peluang untuk menjadi seorang siddiqin dan syuhada. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa tingkat siddiqin dan tingkat syuhada itu bukan tingkat yang rendah. Tingkat siddiqin dan tingkat syuhada itu adalah tingkatan setelah para nabi. Ya, setelah tingkatan para nabi, wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya dia akan bersama para nabi, nabiyin, siddiqin, syuhada, sholihin dan sholihin. Barakallahu fikum. Jadi tingkatan tertinggi setelah para nabi itu ya siddiqin. Dan itu bisa dicapai ketika seseorang itu tadi syahadat, sholat, zakat sekaligus dia siam dan qiyam Ramadan. Ya, siam dan qiyam Ramadan. Ya. Maka itu tentunya kita tidak tahu apakah kita termasuk di kalangan termasuk golongan itu atau tidak. Tapi karena kita nggak tahu, orang kalau nggak tahu itu berusaha. Ya. Orang kalau nggak tahu itu ya berusaha. Namanya orang nggak tahu di jalan bakal selamat atau enggak, ya berusaha selamat kan gitu. Mm-mm. Di jalan nggak tahu bakal selamat atau enggak ya berusaha berusaha selamat. Gimana caranya nggak kebut-kebutan pakai apa namanya helm gitu dan seterusnya, motornya juga dilihat apakah bagus atau tidak. Itu usaha seseorang supaya bisa selamat. Sama dengan kita, ya, kita nggak tahu nih termasuk golongan siddiqin dan syuhada atau tidak, maka itu ya berusaha ya, maka ya berusaha. Ya, barakallahu fikum. Ini untuk pertemuan malam ini kita diskusi-diskusi aja ya.
terutama masalah puasa. Iya, barakallahu fikum. Karena mungkin pada kecapean tarawih atau padahal saya juga baru selesai tarawih jam 9, baru selesai tarawih, subhanallah. Iya, barakallahu fikum. Padahal baru mungkin karena tadi ceramahnya agak sedikit panjang, ya. Baik, barakallahu fikum. Eh, saya ingin sedikit memberikan pandangan waqi'i secara real masyarakat kita ini ketika berbuka dan sahur. Ketika berbuka dan sahur, kaum muslimin di Indonesia ini tidak sesuai dengan sunnah. Masih banyak yang tidak sesuai dengan sunnah. Sekarang begini, kita berbicara buka dulu. Kita berbicara buka dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apabila kita lihat bagaimana beliau berbuka itu sangat sederhana. Kita ini di Indonesia kira-kira menahan lapar dan dahaga itu 13,5 jam. Katakanlah dari setengah 5, katakanlah, sampai jam 6. Berarti 13,5 jam. Dan kita makan sahur, kemudian setelah itu kita makan buka puasa, ya. Itu menunjukkan bahwa kita ini makan sehari itu 2 kali itu udah cukup. Sehari itu makan 2 kali cukup. Hidup, ya, nggak mati. Jadi nggak harus 3 kali sebenarnya. Ya, sebenarnya tidak harus 3 kali. Artinya bahwa sebenarnya apabila kita ini ingin menghemat hidup, ya, pengeluaran, itu kita bisa gunakan teori puasa ini. Kita bisa gunakan apa? Teori puasa ini. Ya. Iya, barakallahu fikum. Teori puasa. Kan bukti nyata itu, ya kan? Nah, kemudian coba kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pas beliau berbuka puasa, maka beliau akan mencari pertama rotobat. Apa itu rotobat? Ya, apa? Kurma-kurma yang masih muda. Kurma-kurma basah. Ada yang mengartikan sebagai kurma basah, ada yang mengartikan kurma-kurma muda. Yang kurma-kurma muda itu enggak begitu manis, ya. Enggak begitu manis, tapi agak kenyal begitu. Biasanya warnanya agak kecoklatan bening. Begitu. Nah, ini yang dicari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang seperti itu. Ya. Yang dicari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang seperti itu. Wa illa, ya, jika tidak dapat yang rotobat itu, biasanya rotop itu harganya agak sedikit mahal. Harganya bisa sampai 150 gitu. Cuma biasa yang biasa-biasa kita beli itu paling ya 50.000 itu dapat, ya. Ya, tapi ukuran yang sama bisa jadi lebih kalau rotop itu. Nah, itu yang dicari sama Rasulullah, yang terbaik. Yang kedua, fatumayrat. Maka kurma-kurma yang sudah matang, ya. Atau kurma-kurma kering. Ada yang nyebutnya sebagai kurma-kurma kering, tumayrat. Tapi di sini hadisnya bukan tamarat. Tamarat itu kurma-kurma besar. Tapi tumayrat. Tumayrat artinya kurma-kurma kecil. Jadi yang Rasulullah cari itu kurma-kurma kecil. Jadi bisa dibilang 3 kurma kecil lah. Nah, 3 kurma kecil. Nah, itu ya. Jadi nggak kayak kita gitu. Langsung makan kolak. Langsung makan apa es gitu ya. Habis itu gorengan. Sampai ada yang bilang kurma sunnah, gorengan wajib. Ini beda. Ini beda. Itu la haula wala quwata illa billah. Itu keliru, ya. Itu keliru. Ya, karena Rasulullah nggak ngajarin kita seperti itu. Kemudian yang ketiga, wa illa, jika tidak, hasayatin min ma. Hanya beberapa teguk air. Nah, ini. Jadi pertama yang harus kita pahami dulu,
kita berbuka puasa itu takjil, kalau boleh kita bahasakan, takjil itu yang sederhana, minum air, habis itu ke masjid. Ya, itu. Habis itu sholat. Kalau perempuan sholat. Makan 3 butir kurma, habis itu minum. Ya, ya. Kita 3 butir kurma, habis itu minum, habis itu sholat. Nah, kalau udah habis sholat, terserah mau gorengan, mau apa namanya, kolak, ya, mau es, mau apa gitu. Jangan langsung ditubruk sama es sama kolak. Tuh. Terus ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana dengan berbukalah dengan yang manis? Bukan oh, promosi, promosi sirup itu. Iya. Kalau Rasulullah ngajarinnya kurma gitu. Jadi gini, kurma itu vitamin A, B, C, D, E. B-nya pun B1, 2, 3, B kompleks. Semuanya ada. Semuanya ada. Itu. Kemudian, kurma itu ada karbohidratnya. Kurma itu ada glukosanya. Kurma itu ada nabatinya. Kurma itu udah banyak banget gitu. Maka kata maka dalam hadis dikatakan apa? Tidak akan lapar, tidak akan lapar rumah yang di situ ada kurma, ya kan? Begitu. Maka dari itu yang benar itu ya habis kurma minum, habis itu kau sholat. Nah, itu yang benar. Dengan begitu akan lebih sehat. Jadi gini, ketika ya, seseorang itu tidak makan dan minum selama 13,5 jam. Kita di Indonesia 13,5 jam. Itu tidak makan dan minum. Ketika apa mengkonsumsi yang pertama kali dibutuhkan oleh jasad kita, oleh tubuh kita apa? Yang paling dibutuhkan adalah glukosa. Ya. Karena itu terfosir selama 13,5 jam tadi. Begitu. Nah, kemudian ya, kemudian itu semua ketika pas kita makan 3 butir kurma, langsung kebutuhan jasad tadi terpenuhi. Jadi sebenarnya ya, ikhwan dan akhwat, kalau kita ini makan 3 butir kurma, lalu kemudian minum air putih, itu nggak makan sampai nanti sholat tarawih, selesai tarawih, itu pun kuat hidup. Masih hidup, masih hidup. Gitu. Ya. Justru ya, tidak eh, eh, malah justru apa? Makan langsung gorengan, langsung es, ya, langsung apa kalau gitu. Itu nanti ya, akhirnya apa? Akhirnya hanya menjadikan kita ini kegemukan, obesitas. Nah, begitu. Kemudian ada juga yang menyimpulkan, ya, ketika seseorang itu tadi kan hadisnya kurma basah, kurma kering, lalu air. Kurma kurma basah, kurma kering, air. Itu tuh, ya, sesuatu yang tidak disentuh oleh api, tuh, ya, tidak disentuh oleh api. Semuanya itu sifatnya alami, buah. Jadi kalau misalkan jadi betul-betul hindari habis perut kosong langsung makan sesuatu yang disentuh oleh api gitu. Jadi kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada kurma, ya buah yang lain. Misalnya pisang, ya kan gitu. Misalnya mungkin adanya semangka atau mungkin apa namanya, melon ataupun buah lah, kira-kira buah. Kalau nggak air, kita tanya dokter dari ujung dunia sampai ujung dunia, misalnya kalau kita tanya habis lapar 13,5 jam,
makannya kayak makannya orang Indonesia sekarang ini, sama makan buah dulu, lebih sehat mana? Yakin pasti lebih sehat apa namanya yang buah dulu, kurma dulu. Kenapa? Karena itu adalah sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus, jadi itu ya. Jadi berapa poin-poin yang harus dicatat tadi? Rasulullah itu apa? Makannya sederhana ketika buka puasa. Lalu segera ke masjid, gitu. Kemudian kurma, ya kan? Habis itu sesuatu yang tidak disentuh oleh api. Nah sekarang disentuh oleh api semua. Emang kalau nggak disentuh oleh api, direbus, dibakar, digoreng, itu semua disentuh oleh api. Kalau nggak ada api ya nggak jadi kolak, nggak jadi gorengan, nggak jadi itu, ya. Itu yang harus kita pahami dengan baik, ya. Nah, kemudian ya, yang harus kita pahami juga, ya, yang harus kita pahami juga, poin juga yang harus kita apa? Mungkin ada pertanyaan begini, Ustaz, kok pada zaman Rasulullah mah kurma ya pantas. Soalnya kan memang adanya kurma. Salah, salah. Rasulullah enggak gitu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu ada minyak zaitun, ada anggur, ada semangka juga pada zaman itu, ada gandum, ada daging, ada apa? Ada pada zaman Rasulullah gitu. Tapi tetap beliau memilihnya apa? Kurma gitu. Tetap beliau pilih apa? Beliau pilih kurma begitu ya. Maka itu coba ya cari kurma apa terserah kurma apa, Kolas kayak Tunisia kayak apa lagi itu dan seterusnya lah saya nggak hafal. Ya barakallahu dan seterusnya silakan cari gitu. Iya. Ini saya nggak promosi ya, saya kan nggak jualan jualan kurma gitu. Baik barakallahu terserah mau belinya di mana. Jadi seperti itu. Ini harus kita pahami. Nah, kemudian ya sebagian orang malah ketika pas lapar langsung apa namanya nasi satu piring la haula wala quwata illa billah. Ini sangat-sangat jauh dari sunnah Nabi. Ya, sangat-sangat jauh dari sunnah Nabi. Begitu. Langsung makan banyak. Itu jauh. Ya. Kemudian ya, kita harus pahami bahwa kalau seseorang itu makan banyak-banyak waktu dia berbuka puasa, malam hari itu toh nanti kan malam hari hanya untuk tidur. Hanya untuk apa? Tidur. Makanya kegemukan puasa seharusnya itu kurus malah gemuk. Itu orang Indonesia itu. Ya, subhanallah wa bihamdi. Ya, begitulah kira-kira, ya. Tentunya saya katakan bahwa ini sesuai sunnah, ya. Saya tidak katakan boleh atau tidak boleh. Kalau boleh mah ya makan apa aja yang penting halal. Itu ya boleh. Kita tidak bicara boleh atau tidak boleh. Kalau boleh mah boleh. Tapi kita bicaranya sunnah atau tidak sunnah, maka apa yang saya jelaskan tadi sesuai dengan sunnah. Ya, oke. Itu berkaitan dengan apa? Buka. Terus kaitan dengan sahur. Nah, ini dia. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih memotivasi untuk sahur daripada buka, ya harus sampai beliau memerintahkan. Jadi kalau dibuka paling layajalu umati atau layajalun nasu bi khair ma'ajalul fitr paling itu. Manusia akan senantiasa baik selama mereka menyegerakan buka puasa. Paling itu aja. Gitu. Kemudian apa namanya buka puasa dengan apa? Paling gitu. Tapi kalau sahur, ehwan akhwat, itu sampai Rasulullah itu nyuruh tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Ya, sahurlah kalian.
Sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Gitu. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena sahur itu berkah. Jadi Rasulullah itu sampai motivasi begitu. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang itu harus lebih semangat sahur daripada semangat berbuka. Karena berbukanya Rasulullah tadi kan sederhana. Begitu. Kemudian, ya, kenapa kok begitu? Keberkahan sahur ini menjadikan seseorang itu, kata para ulama, menjadikan seseorang kuat menjalani seharian tidak makan, tidak minum. Itu. Kenapa? Kita ini harus lebih semangat sahur daripada semangat buka puasa. Sebab saat kita sahur, apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, itu menjadi tenaga untuk menghadapi, ya, untuk menyongsong kegiatan seharian itu. Ya, seharian kita tidak makan, tidak minum, tapi harus bekerja. Terus tenaganya dari mana? Dari sahur, gitu. Orang Indonesia justru salah. Sahur males, makannya cuma seberapa. Pas buka, makannya kebanyakan. Padahal cuma digunakan untuk tidur nantinya. Ini keliru, ya. Maka itu Rasulullah pun sampai motivasi begitu, sampai memotivasi begitu, ya. Sampai sini paham ya? Begitu. Kemudian ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat, ya. Maksudnya apa? Memberikan rahmat, memberikan ampunan. Malaikat mendoakan siapa? Mutasahhirin, orang-orang yang sahur. Gitu. Jadi orang sahur itu, ya, mereka itu sampai didoain malaikat, sampai didoain malaikat. Rasulullah itu memberikan motivasi itu sampai segitunya. Coba sekarang ada nggak hadis, ya, Allah dan malaikatnya itu, ya, apa namanya, bersolawat, ya, mendoakan orang-orang yang buka, kan nggak ada, gitu. Artinya bahwa seolah-olah itu memberikan satu isyarat bahwa sahur itu harus lebih apa? Semangat. Jadi makan makan sahur itu harus lebih bergizi daripada makan yang harus lebih semangat, yang bergizi di sahur, bukan dibuka, bukan. Justru di sahur. Ini, ya, orang Indonesia ini 1 bulan takut nanti ke apa namanya kesiangan, akhirnya makannya apa? Mie, mie instan. Subhanallah, wabihamdi. Makannya mie instan. Ya Allah ya Rabb. Jadi begitu. Saking nggak semangatnya sahur itu sampai nggak persiapan. Nggak persiapan. Nah, jadi sudah mie aja, mie instan aja nggak apa-apa. Subhanallah bihamdi. Ini kebalik. Seharusnya yang mewah itu sahur, yang semangat itu sahur, sederhana itu bukan. Begitu, ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada Anas bin Malik juga, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga ketika pas sahur pakai kurma juga, ya, pakai kurma, kurma juga. Jadi gimana? Jadi kalau tadi buka puasa, bukanya, ya, 3 kurma, habis itu minum, sholat, habis sholat silahkan makan, gitu. Kalau sahur, makan silahkan makan, pakai bebek, pakai daging, pakai ikan, pakai telur, pakai apa terserah. Habis itu di akhir makan tiga biji kurma, gitu. Habis makan tuh 3 biji kurma sahur, insya Allah kuat, gitu, seharian tuh nggak tidur tidur, ya, nggak males, begitu. Nah kita ini apa nih, buka sama sahur aja belum sesuai sunnah Rasulullah, ya kan? Shallallahu Alaihi Wasallam. Pantaslah ya puasa kita masih kayak gini-gini aja, gitu. Karena apa namanya, sahur dan buka puasa itu
mengawali dan mengakhiri ibadah gitu. Jadi kalau kita ini kan mengawali ibadah ya disesuaikan dengan sunnah Rasul gitu. Ya, sahur itu kan mengawali ibadah, mengawali apa? Ibadah puasa. Ya sesuaikan dengan sunnah Rasul. Ya. Sedangkan apa? Tadi eh, buka puasa adalah itu. Buka puasa adalah mengakhiri ibadah puasa, maka juga harus disesuaikan dengan sunnah Rasul. Ya, begitu. Kemudian dalam satu hadis ya riwayat Anas juga bahwa Rasulullah SAW itu ketika beliau habis selesai sahur, beliau sholat 2 rakaat. Setelah 2 rakaat baru datang ke masjid. Tuh. Jadi apa namanya? Setelah selesai sahur itu ada jeda sholat dulu, habis sholat baru ke masjid, sholat subuh. Berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sendiri menganjurkan untuk mengakhirkan sahur, tapi beliau sendiri tidak mepet-mepet, gitu loh. Beliau sendiri tidak mepet-mepet. Maka dari itu, kira-kira beginilah, kira-kira ketika Rasulullah sholat dua rakaat setelah sahur tadi, kira-kira berapa menit? Kira-kira 10 menit lah, kira-kira. Maka itu orang Indonesia itu biasa 10 menit sebelum subuh imsak, imsak gitu. Gitu. Itu bagus. Meskipun bukan tanda akhir ya, bukan tanda akhir dari sahur bukan. Tapi dulu Rasulullah mengamalkannya 10 menit sebelum subuh itu udah berhenti sholat. Gitu ya. Mm-mm. Artinya kalau udah kita dengar imsak, imsak gitu ya. Udah bismillah minum. Kalau belum makan 3 kurma ya makan 3 kurma. Habis makan 3 kurma minum. Habis itu sholat 2 rakaat terus ke masjid. Gitu. Bukan mepet-mepet sampai apa namanya adzan subuh. Bukan begitu. Ya. Kalau mepet-mepet adzan subuh, sedangkan para ulama banyak yang memfatwakan apa? Ya, kalau adzan sudah berkumandang, ini rata-rata ulama, jumhur. Ya, rata-rata ulama, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab-mazhab yang lain, Maliki. Itu apa namanya? Namanya udah adzan itu ya berhenti. Ya. Kalau udah dengar adzan subuh itu ya berhenti gitu. Gitu ya, barakallahu fikum. Adapun yang Ustadz katanya sampai selesai adzan subuh Ustadz gitu. Ya memang ada fatwa begitu ya. Ada fatwa begitu itu ada. Apa namanya? Contohnya di Saudi ada seorang syekh ya, mantan anggota Hay'ah Kibar Ulama namanya Syekh Profesor Dr. Sa'ad bin Turki Al-Khazlan. Dalam apa dalam fatwanya atau dalam bukunya beliau mengatakan ya sampai selesai adzan. Ada pendapat seperti itu tuh ada. Cuman sebagai bentuk kehati-hatian ya Rasulullah sendiri juga apa namanya kira-kira 10 menit sebelum subuh udah berhenti kok gitu. So, sini paham ya, barakallahu fikum. Jadi yang benar berarti yang semangat apa? Semangat sahur, bukan semangat berbuka puasa gitu. Nah, kemudian yang juga apa namanya manfaat torasa iman ya. Falahu mislu ajri eh, falahu mislu ajrihi. Hmm. Siapa yang dia memberikan buka puasa ya, pada orang yang apa puasa ya, maka dia seperti mendapatkan pahala puasa. Ya, ini sama dengan orang yang memberi makan makan sahur ya. Jadi memberi makan sahur pun sama. Karena apa intinya adalah membantu orang puasa, baik mengawali puasanya maupun untuk mengakhiri puasanya. Jadi pahalanya sama ya. Kita ngasih makan sahur, kita ngasih makan buka puasa, hukumnya apa pahalanya sama, mendapatkan pahala pahala puasa. Jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi itu apa ibu-ibu ya yang eh, masakin sahur untuk
suami, untuk anak, meskipun dalam kondisi haid, insya Allah tetap mendapatkan pahala puasa. Barakallahu fikum. Jadi seperti itu kaitan dengan buka puasa dan uh, sahur. Ya. Barakallahu fikum. Itu aja mungkin diskusi kita atau sedikit materi saya pada malam hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Barakallahu fikum. Iya, nggak apa-apa. Di luar materi puasa nggak apa-apa. Mm-mm. Hukum mengusap sorban saat berwudu, apakah wudunya sah? Oh ya. Eh, Berkaitan dengan hukum mengusap sorban, ya. Hukum mengusap sorban ketika berwudu, apakah sah? Di dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu eh, ketika berwudu cukup mengusap sorbannya. Tapi sebelum mengusap sorbannya itu rambutnya dulu yang diusap, rambut bagian depan, ya, rambut bagian depan. Jadi kira-kira begini, ketika pas mengusap itu rambut sini, bagian depan sini, gini, ya. Habis itu baru sorban, gitu, baru gini. Ya, itu dalam hadis riwayat Bukhari memang ada riwayat itu. Di sini para ulama menjelaskan bahwa bagi siapa yang memakai sorban dan mungkin agak sedikit kesulitan atau mungkin lama apa namanya melepasnya, nanti memakainya juga lama, gitu, maka boleh hukumnya mengusap sorban. Tapi tetap rambutnya juga harus ada yang diusap, utamanya di mana? Di bagian depan. Nanti Syekh Dr. Abdul Adim bin Badawi Al-Khalafi dalam kitab Al-Wajiz itu menjelaskan bahwa meskipun sorban yang beliau memberikan catatan, ya, meskipun sorban yang diusap, tapi ada persyaratan tadi, apa, depan rambut tetap harus ada yang diusap. Bagian sini misalkan sini, ini baru baik, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Nah, baik, silakan ada yang lain. Assalamualaikum Syekh. Izin bertanya Masalah telah Ustaz Imam. Betul. tentang jumlah rakaat sholat tarawih. Iya. Mm-mm. Kemarin eh, salah satu teman ada yang dengar tausiah Ustadz gitu bahwa Mm-mm. eh, ijma para sahabat itu sholat tarawih yang dipraktikkan oleh Abu Bakar, Utsman dan zamannya Ali itu 23 Mm-mm. rakaat. Iya. Bahkan beliau mengatakan hadisnya Aisyah yang mengatakan Rasulullah sholat malam itu untuk sholat malam bukan sholat tarawih katanya. Dan itu juga menyelisih ijma katanya. Dan beliau Iya. mengatakan menyelisih ijma itu ya kufur katanya begitu. Nah, gimana? Ya nggak Ustaz Azam. Ustaz Azam yang salah. Syukran. Subhanallah. Allah. Iya. Ten- Mm. Jadi barakallahu fikum, yang harus kita pahami, memang di dalam riwayat Bukhari, ya, eh, apa namanya, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menambah dari 11 rakaat, tidak pernah menambah 11 rakaat baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Itu riwayatnya. Ketika itu kaum muslimin, para sahabat ber- tidak berjamaah. Berjamaah pun mutafarikin.
Jadi dalam sejarahnya itu pada zaman Abu Bakar sholatnya gini. Mungkin 10 orang di Masjid Nabawi, 10 orang di rumahnya siapa, nanti 3 orang di rumah siapa, dan kayak gitu. Itu berjalan pada eranya Abu Bakar As-Siddiq. Pada zaman Umar sama, gitu juga, ya, masih berjalan juga, tapi di awal-awal. Melihat kondisi seperti itu, ya, Umar bin Khattab kan pusing, kok bahasa kita pusing ini, masa kaum muslimin kok untuk masalah kayak gini aja nggak bersatu, gitulah kira-kira. Akhirnya, ya, beliau menunjuk dua imam, yaitu Ubay bin Ka'ab dan Tamim bin Aus Ad-Dari. Jadi kita menunjuk itu dikumpulkan semua kaum muslimin, dikumpulkan supaya sholat di Masjid Nabawi diimami oleh imam yang sudah ditunjuk oleh khalifah. Itu. Nah, keputusan Umar bin Khattab itu tidak ditentang oleh sahabat yang lain. Sehingga itu menjadi satu ijma. Ijma apa? Ijma pensyariatan taraweh. Ya, ijma pensyariatan taraweh setelah sholat isya secara berjamaah bareng-bareng. Tarawih begitu. Adapun di dalam satu riwayat juga, ya, apa namanya, nanti Syekh apa namanya, Abdul Karim Ibn Abdullah Ibn Abdurrahman Al-Khudair ketika pas membahas masalah fiqh siyam wal qiyam wal i'tikaf, nanti beliau menyebutkan satu riwayat juga dari Umar bin Khattab, ni'mal bid'atu hadhihi, ya, faman shallaha fi akhiril lail fahuwa khair atau fahuwa afdal atau kama qala. Jadi ini sebaik-baik bid'ah adalah ini. Kata bid'ah maksudnya dalam arti kalau Ibnu Taimiyah mengatakan itu bid'ah lugawi, bid'ah dari sisi bahasa. Kan sebenarnya bukan bid'ah itu. Itu kok dalam usul fikih disebut ijma atau ijma sukuti minimal. Jadi apa, tapi siapa yang sholat di akhir malam itu baik. Nah, kata kata Umar gitu. Ya, kata Umar begitu. Ini berkaitan, jadi ijma'nya itu ijma' untuk pensyariatan tarawih itu. Nah, kemudian bagaimana dengan 23 rakaat disepakati, ya, oleh 4 mazhab. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, kemudian Ahmad. Nah, ke- tapi, ya, tapi kesepakatan mereka mengatakan itu semua hukumnya sunnah karena mengikuti sunnahnya para sahabat, gitu. Sedangkan, ya, ijma dalam arti yang membuat kafir, ya, itu adalah ketika pas menentang, menentang dalam arti tidak mempercayainya, kemudian i'rad itu mengingkari, ya, mengingkari ijma itu kafir. Tapi jika seseorang itu bukan mengingkari ijma, hanya membuat satu pilihan yang lain, seperti contohnya dalam madzhab Maliki, itu mereka banyak yang mengamalkan bukan 23 rakaat, 36 rakaat. Apakah pilihan madzhab Maliki 36 rakaat itu menyelisih ijma? Sedangkan itu adalah amalu ahli Madinah. Itu yang dikerjakan oleh orang-orang Madinah pada masa itu. Sedangkan, ya, apa namanya, nukilan amal, ya, nukilan amal, jika kita nukil satu amal itu dari satu sahabat saja, dari satu sahabat atau dari satu tabi'in, itu menjadi dalil. Lalu bagaimana jika dinukil oleh satu kaum ahli Madinah? Gitu kan? Ya enggak? Sehingga sebenarnya mau 23 rakaat, mau 36 rakaat, bukan berarti itu menentang atau mengingkari ijma sehingga membuat kafir. Enggak. Gitu. Ya. Jadi tidak seperti itu serta merta. Jadi lazimul qaul laisa biqaul. Ya. Lazimul qaul laisa biqaul.
Maksudnya itu ketika seseorang mengatakan ya 11 rakaat aja, bukan berarti menentang yang 23. Memang dia memilih yang 11, gitu kan? Memilih yang 11. Jadi fatwa yang dipilih ya, atau yang difatwakan oleh para ulama Saudi, eh, termasuk Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Baz rahimahullah, itu apa namanya 11 rakaat. Dulu Syekh Dr. Mubarak bin Hamad Asyarif, saat saya menemani beliau di bandara situ Halim, kita ngobrol banyak. Ya. Kemudian Syekh Mubarak bilang gini sama saya, dulu di Saudi itu namanya sholat tarawih itu ya 23 rakaat terus. Tapi kemudian Syekh bin Baz dalam hal ini membuat satu pembaharuan dengan memfatwakan cukup 11 rakaat saja. Sehingga masjid-masjid di Riyadh mulai 11 rakaat, 11 rakaat. Jadi seperti itu. Sekarang apakah bisa kita katakan Syekh bin Baz kafir? Kan tidak. Ya kan gitu. Ini terlalu sembrono. Dalam mentakfir itu terlalu sembrono. Syekh bin Baz waktu itu ketika pas ditanya, ya Syekh, apakah yang benar itu 11 rakaat atau tidak boleh nambah? Gitu. Terus beliau mengatakan, keliru. Mereka yang mengatakan tidak boleh nambah lebih dari 11 rakaat. Gitu. Kata Syekh bin Baz. Maka itu 11 rakaat, tapi siapa yang lebih daripada itu, ya silahkan. Gitu. Ya silahkan, itu tetap boleh. Nah, jadi seperti itu. Kemudian penerapan siapa yang menolak ijma, ya siapa yang menolak ijma terus kafir. Itu contoh begini. Contoh Masul Hufain, ya. Masul Hufain itu udah ijma, gitu, sudah ijma. Masul Hufain itu udah diijmakan bahwa itu disyariatkan. Akan tetapi Syiah menolak Masul Hufain. Kemudian nikah mut'ah sudah diijmakan itu haram. Tapi Syiah mengatakan halal. Nah, ini yang seperti ini ijma yang sampai berupa penentangan pengingkaran karena sifatnya halal haram dan seterusnya. Iya, barakallahu. Adapun eh, apa yang ditanyakan tadi itu sebenarnya bukan pengingkaran terhadap ijma, itu hanya pilihan saja mau 11, 23 atau 36. Atau itu beda-beda mazhab gitu. Jadi seperti itu, barakallahu. Nah, jadi salah penempatan itu ya. Kalau menurut saya itu salah penempatan. Iya, seperti itu kira-kira. Ada sedikit saya tambahkan. Ketika memang sih ya Syekh Al-Albani rahimahullah itu agak sedikit keras dalam hal ini dan ini termasuk kesalahan fikih beliau saya rasa. Syekh Al-Albani mengatakan lebih dari 11 rakaat bid'ah. Bingung kita ya. Lebih dari 11 rakaat bid'ah gitu. Kan beda dengan Syekh bin Baz tadi ya kan. Syekh bin Baz mengatakan oh boleh gitu. Iya, boleh gitu. Tapi kalau Syekh Al-Albani mengatakan bid'ah gitu. Ya pokoknya 11 rakaat gitu. Terus menganggap bahwa hadis-hadis yang 23 rakaat itu semuanya ada dhaif. Lah bagaimana dhaif? Udah diijma'kan 4 madzhab kok dhaif kan gitu. Itu ya aneh juga sebenarnya. Akhirnya ya seorang ulama Madinah ya, pengajar di Masjid Nabawi sekaligus qadhi di Madinah, eh, murid dekat Syekh Syinkiti namanya Syekh Atiyah Muhammad Salim. Syekh Atiyah Muhammad Salim membuat satu buku judulnya Sholatul Tarawih fi Masjidin Nabawi Aktsar min Alfisam. Aktsar min Alfi'am. Sholat tarawih di Masjid Nabawi lebih dari 1000 tahun. Ya, lebih dari 1000 tahun. Dalam kitab itu, beliau memberikan bukti bahwa dari masa ke masa, udah 1000 tahun lebih, di Masjid Nabawi itu mengerjakan sholat tarawih itu 23 rakaat kok bisa bid'ah. Nah, gitulah kira-kira. Gitu, subhanallah. Jadi, seperti itu, apa cara memahaminya ya Ustadz Imam. Barakallahu. Kira-kira. Untuk yang apa namanya tadi Maliki yang 36 rakaat tadi itu ada asar atau hanya
praktek di zamannya tabi'in atau zamannya sahabat atau gimana? Iya, praktek di zaman tabi'in. Praktek di zaman tabi'in. Tapi kan praktek tabi'in jadi dalil, hujah, karena termasuk masih bagian dari salaf, gitu. Iya. Ya, kan. Kita ini kan kita ini kita ini apa namanya al-akhdhu bil kitab, ngambil kitab. Maksudnya kitabullah, Al-Qur'an. Was sunnah wa athari sahabah wa jima'ahum wa aqwalat tabi'in wa af'alahum. Ini tuh. Wa tabi'ut tabi'in bahkan. Ya, pokoknya maduna salasmi'ah. Apa yang di bawah 300 tahun. Jadi dari 1 Hijriah sampai 300 tahun itu semua hujah. Apalagi tidak diingkari oleh para ulama. Itu udah hujah. Ya, barakallahu. Ya, seperti itu ya Ustaz Iman. Barakallahu. Oke. Nah, saya Ustaz izin bertanya untuk sholat maghrib, sholat isya dan sholat tarawih dalam perjalanan di kereta api berangkat jam 16 sampai jam 1. Oke. Apakah dilakukan di kereta atau menunggu sampai perjalanan? Kalau di kereta, tata caranya bagaimana? Syukran. Baik, barakallahu. Jadi, ini kan berarti dalam kondisi safar ya. Dalam kondisi safar berarti jika keretanya ya, jika kereta jadi gini. Ini agak sedikit mikir sedikit ya. Kalau di kereta itu ada tempat sholat, ada musholanya. Nanti cukup kerjakan pada waktu maghrib atau pada waktu pada waktu apa namanya? Pada waktu isya ya. Itu dengan jamak qashar. Gitu. Lakukan di mushola. Karena sekarang kan yang ke Jawa itu banyak ya ada musholanya. Gitu. Jadi sholat di mushola, musholanya kereta ya sampai apa namanya dua kerjakan pada waktu boleh di waktu maghribnya atau di waktu isyanya ya di waktu isya. Jadi nanti apa namanya cukup begitu. Adapun tarawihnya gimana? Ya nggak usah tarawih. Iya, ya nggak usah tarawih gitu. Orang sholat ini aja, sholat apa wajib saja dikosor gitu kan. Ya boleh dikosor gitu. Kok mau sholat tarawih. Tapi boleh. Ya, misalkan nanti setelah nyampe, tadi kan jam 1 lebih tadi nyampe di rumah. Misalkan saat sampai di rumah itu ngerjakan ngerjakan sendiri tarawih. Boleh. Kok di kereta boleh nggak? Boleh juga gitu. Karena sholat sunnah itu boleh dikerjakan dengan duduk. Jadi sholatnya duduk sampai 11 rakaat, nggak apa-apa gitu. Atau di musola sendirian, ya nggak apa-apa juga 11 rakaat gitu. Tapi tadi ya sholat sholat apa namanya maghrib isya aja di jamak qashar gitu kan. Ya, maka sholat sunnah pun ya boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan gitu. Tapi kalau misalkan dengan cara duduk pun nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu. Ya, barakallahu fikum. Atau nanti setelah sampai juga nggak apa-apa. Oke. Ini satu persoalan. Misalkan jika keretanya itu tidak berhenti-berhenti sekaligus tidak apa namanya sekaligus tidak ada musola gitu. Gimana? Boleh mengerjakannya nanti. Kan waktu maghrib adalah waktu isya adalah waktu maghrib bagi musafir. Sedangkan waktu isya itu sampai nanti subuh, gitu ya. Berarti nanti ketika pas udah sampai jam 1:04 tadi, ketika sudah sampai di mana namanya di apa tadi di stasiun ya, sampai di stasiun misalnya, itu baru mengerjakan apa namanya maghrib isya di stasiun, nggak apa-apa, nggak masalah. Sekiranya apa tidak ada musola, supaya bisa duduk, bisa mengerjakan dengan sempurna, bisa berdiri,
sujud dan rukuk dengan sempurna. Jadi seperti itu. Jadi ada beberapa pilihan memang, ya. Tinggal lihat kondisinya. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Syekh. Sepertinya pertanyaannya ini dia berangkatnya jam 4 sore, nyampe rumah 1. Nah, terus maghrib isanya dikerjakannya udah nyampe rumah atau boleh di kereta kan gitu. Oh iya, itu baru nyampe. Jadi gini, ketika beliau sampai jam 1 lebih itu kan masih di stasiun, Pak Imam. Jadi kalau masih di stasiun, belum sampai rumah, itu kan kondisinya masih musafir, masih safar. Jadi ngerjainnya di stasiun, ya, insya Allah masih di stasiun lah. Kalau dilihat dari pertanyaannya itu. Di stasiun itu kan masih dalam kondisi safar. Jadi ngerjainnya pas nanti sampai di stasiun nggak apa-apa, nggak masalah. Atau kalau ada musola di kereta ya nggak apa-apa di kereta. Kok ada musolanya? Gitu kira-kira. Iya. Allah Allah. Iya. Belum sampai rumah lah insya Allah. Sambil nunggu jemputan. Sambil nunggu jemputan atau nge-grab sholat isya sama maghrib dulu jamaah kosor. Ya. Barakallahu. Oke, khair insya Allah. Seperti itu ya. Nah, baik silakan masih ada lagi. Mungkin udah kali saya jam 10. Ya, udah semua ya. Baik, Barakallahu. Terima kasih Tidak. semuanya. Ya, Jazakallah khair. Barakallah. Semoga manfaat. Iya, semoga kita semua dikuatkan puasa untuk siam wa qiyam dan ditaqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum, iya. Segera tidur yang semangat sahurnya. Iya. Sediain daging, ikan, ya. Bukan mie instan. Oh, iya. Baik, Waalaikumsalam. Baik, saya kira itu. Terima kasih semuanya. Jazakallah khairan. Semoga manfaat untuk saya pribadi dan semuanya. Alhamdulillah alamin. Kita tuh dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Sekian. Bila ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Hayakallah. Syukran jazakallah khairan Ustaz. Amin. Jazakallah khairan.